Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, mudah-mudahan semuanya masih dalam keadaan sehat walafiat. Untuk anak-anak Bapak kelas 4, pada kesempatan hari ini kita akan belajar materi Bahasa Indonesia yang judulnya Menemukan Gagasan Pokok dan Gagasan Pendukung Teks. Langsung Bapak mulai. Indonesia merupakan negara yang memiliki banyak keragaman, seperti keragaman suku adat, agama, budaya daerah, dan lain-lain. Kamu bisa memperoleh informasi mengenai keragaman di Indonesia dengan membaca buku atau media cetak. Dengan membaca, wawasan dan pengetahuanmu tentang keragaman di Indonesia serta hal-hal lain yang ada di Indonesia akan bertambah. Siswa yang rajin tentu akan membiasakan membaca sebagai kegiatan yang memberikan banyak manfaat. Kamu bisa membaca buku sebanyak mungkin, tetapi ingat, pilihlah buku yang sesuai untuk anak seusiamu. Teks di buku atau media seperti majalah dan koran berisi bacaan yang tersusun atas paragraf-paragraf. Nah, setiap paragraf terdiri atas beberapa kalimat. Setiap paragraf memiliki gagasan pokok dan beberapa gagasan pendukung. Gagasan pokok adalah ide utama atau inti atau dasar permasalahan yang dibahas dalam suatu paragraf. Sedangkan gagasan pendukung adalah uraian atau tambahan informasi untuk gagasan pokok. Setiap paragraf hanya memiliki satu gagasan pokok yang disertai dengan beberapa gagasan pendukung. Letak gagasan pokok berada di dalam kalimat utama. Sedangkan letak gagasan pendukung berada di setiap kalimat penjelas. Kalimat utama bisa terletak di awal, akhir, atau awal dan akhir sebuah paragraf. Tapi umumnya sih berada di awal. Jadi kalian bisa menemukan gagasan pokok paragraf dengan mencermati kalimat utamanya. Sedangkan gagasan pendukung bisa kalian temukan pada kalimat penjelas dalam paragraf. Oke, selanjutnya silahkan perhatikan teks berikut yang judulnya Kebudayaan Suku Toraja dan Keunikannya. Nah, di dalam teks tersebut dia memiliki beberapa paragraf. Paragraf pertama, paragraf kedua, paragraf ketiga, paragraf keempat. Kebetulan untuk teks ini ada 4 paragraf. Sekarang yang jadi pertanyaan adalah bagaimana cara membedakan paragraf satu dengan paragraf lainnya. Nah, kalau kalian lihat di awal paragraf itu kalimatnya sedikit menjorok ke dalam. Saat dia menjorok ke dalam, dia termasuk di dalam sebuah paragraf baru. Nah, coba lihat di depan ke paragraf pertama ada kata suku. Sukunya sedikit menjorok ke dalam. Terus di paragraf kedua ada kata upacara, sedikit menjorok ke dalam. Paragraf ketiga ada kata bagian lain, sedikit menjorok ke dalam. Paragraf keempat ada kata tongkonan adalah rumah adat, itu sedikit menjorok ke dalam. Itu yang membedakan antara paragraf satu dengan paragraf lainnya. Nah, sekarang kita lanjut ke paragraf yang pertama untuk menemukan gagasan pokok. Nah, pertama-tama kita cari kalimat utamanya. Kalimat utamanya adalah kebetulan berada di awal paragraf, yaitu suku Toraja menetap di pegunungan bagian utara Sulawesi Selatan. Selebihnya dari kata mayoritas suku Toraja dan seterusnya. Mayoritas suku Toraja beragama Kristen, sebagian beragama Islam, dan sisanya kepercayaan animisme Aluk Todolo. Kata Toraja berasal dari bahasa Bugis Toriyaja, yang berarti orang yang berdiam di negeri atas. Suku Toraja terkenal akan ritual pemakaman, rumah adat tongkonan, dan ukiran kayunya. Itu adalah kalimat penjelas. Jadi kita sudah menemukan 2 kalimat ya. Kalimat utama di awal paragraf, kalimat selebihnya dari kata mayoritas tadi sampai dengan ukiran kayunya, itu adalah kalimat penjelas. Nah, di dalam kalimat utama terdapat gagasan pokok. Kira-kira kalimat utama untuk suku Toraja menetap di pegunungan bagian utara Sulawesi Selatan boleh kita persingkat menjadi suku Toraja berada di Sulawesi Selatan. Nah, itu adalah gagasan pokoknya. Jadi kalau sudah menemukan kalimat utamanya di mana, otomatis kita dapat mendapati
gagasan pokoknya ya. Umumnya sih sekali lagi kalimat utama berada di awal paragraf. Ingat ya, masing-masing paragraf memiliki kalimat utama dan gagasan pokok. Jadi jika paragrafnya ada 3, maka kalimat utama dan gagasan pokoknya pun juga ada 3. Berdasarkan teks berikut, karena paragrafnya ada 4, otomatis kalimat utamanya pun juga ada 4 dan gagasan pokoknya pun juga ada 4 di masing-masing paragraf. Selebihnya untuk kalimat penjelas itu nama lainnya adalah gagasan pendukung. Oke, itu demikian dari Bapak penjelasan mengenai gagasan pokok dan gagasan pendukung teks, gimana cara menemukannya, apa perbedaannya udah dijelaskan ya. Kalau masih belum paham silahkan ditonton videonya dari awal lagi sambil dibaca bukunya ya. Dan untuk mempelajari materi ini bisa kalian cari di berbagai media. Jadi nggak mesti dari video Bapak. Kadang bisa kalian buka Google, kadang kalian juga bisa buka internet. Tinggal dengan memasukkan kata gagasan pokok dan gagasan pendukung nanti ada ya. Jadi nggak mesti dari video dari Bapak, video dari lain pun juga boleh. Demikian dari Bapak. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Salah hilaf mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.